Bayangkan ini, Anda sudah memberikan segalanya dalam hubungan Anda, tetapi tiba-tiba ada yang berubah. Kalimat sederhana seperti, "Aku butuh ruang sendiri" atau "Itu hanya teman biasa kok," mulai sering terdengar. Apa artinya semua ini? Apakah Anda hanya terlalu paranoid atau ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di balik layar? Fakta mengejutkan. Perselingkuhan seringkali dimulai dari kata-kata kecil yang terdengar tidak berbahaya. Jadi apakah Anda cukup jeli untuk mengenalinya sebelum semuanya terlambat? Sebelum kita bongkar semua tanda dan kalimat yang sering digunakan untuk menyembunyikan perselingkuhan, pastikan Anda sudah tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan konten penting seperti ini yang bisa menyelamatkan hubungan Anda. Mari kita mulai pembahasannya. 1. Aku hanya butuh ruang sendiri. Kalimat ini sering terdengar seperti permintaan yang wajar dalam hubungan. Tapi jika tiba-tiba pasangan Anda sering mengatakannya tanpa alasan jelas, ini bisa menjadi alarm bahaya. Orang yang sedang menyembunyikan sesuatu pasti akan mencari ruang untuk menghindari perhatian berlebihan. Karena mereka ingin punya waktu untuk berkomunikasi dengan seseorang tanpa diketahui. Misalnya begini, ketika ia berkata ingin ke kamar sendirian atau keluar rumah untuk mencari ketenangan, pastikan alasan itu benar-benar masuk akal. Jika frekuensi permintaan seperti ini meningkat, coba evaluasi kebiasaan lain. Apakah ia lebih sering menggenggam ponsel sambil tersenyum sendiri atau menunjukkan perubahan perilaku? Ini adalah tanda besar bahwa ada yang sedang disembunyikan. Namun, kalimat ini masih bisa terdengar masuk akal jika berdiri sendiri. Tapi apa yang terjadi ketika digabung dengan kalimat berikutnya yang bahkan lebih mencurigakan? 2. Itu cuma teman biasa kok. Kalimat klasik ini sering menjadi tameng bagi seseorang yang mencoba menyembunyikan hubungan lebih dari sekadar teman. Jika pasangan Anda tiba-tiba sering menyebut nama seseorang atau terlihat antusias ketika berbicara tentang teman biasa, ini patut dicurigai. Coba perhatikan pola interaksi. Apakah ia lebih sering memuji atau menceritakan hal-hal kecil tentang orang tersebut? Atau mungkin ia tampak lebih protektif saat Anda bertanya lebih jauh? Kadang orang yang selingkuh akan menganggap pasangan terlalu cemburu atau posesif untuk menutupi perasaannya terhadap orang lain. Dan jika kalimat ini masih terdengar biasa, coba dengarkan saat ia mengatakan hal berikutnya yang lebih bersifat defensif. 3. Kamu terlalu curigaan, aku nggak suka. Ketika seseorang merasa terancam oleh kecurigaan, mereka seringkali akan menyerang balik. Kalimat seperti ini digunakan untuk membuat Anda merasa bersalah karena mempertanyakan niat mereka. Padahal tujuan utamanya adalah mengalihkan perhatian Anda dari pertanyaan yang seharusnya terjawab. Pasangan yang jujur akan dengan sabar menjelaskan atau memberikan kepastian, bukan menyerang balik. Jika respons yang diberikan malah memicu rasa bersalah, ini bisa jadi tanda ada sesuatu yang ingin ia sembunyikan. Tapi jangan salah, ada juga kalimat-kalimat yang terlihat biasa saja, tapi menyimpan makna tersembunyi. Contohnya apa? Simak poin berikut. 4. Aku capek, jangan bahas itu sekarang. Kalimat ini sering muncul saat Anda mencoba mengonfrontasi pasangan. Capek memang bisa jadi alasan wajar, tetapi jika ini menjadi alasan yang sering digunakan untuk menghindari pembicaraan penting, Anda patut waspada. Orang yang selingkuh biasanya ingin menghindari diskusi yang berpotensi membuka rahasia mereka. Coba kamu lihat apakah ia benar-benar terlihat lelah, atau ini hanya cara untuk menunda pembahasan. Jika alasan capek terus berulang setiap kali ada topik sensitif, kemungkinan besar ini adalah bentuk defensif atau caranya menyembunyikan orang lain di hatinya. Namun tidak semua alasan terdengar seperti ini. Ada juga alasan yang lebih rumit, seperti yang ada di poin selanjutnya ini. 5. Aku lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Kalimat ini sering digunakan sebagai alasan untuk menjelaskan mengapa pasangan tiba-tiba lebih jarang di rumah, sering lembur,
atau terlihat sibuk dengan ponsel. Ketika seseorang mulai menjalin hubungan dengan orang lain, mereka membutuhkan waktu ekstra untuk menjaga komunikasi tanpa Anda sadari. Coba kamu tanyakan secara spesifik tentang kesibukannya. Jika ia menjawab dengan samar atau terlihat defensif, ada kemungkinan ini hanyalah kedok untuk menyembunyikan sesuatu. Tapi ada kalimat yang lebih personal dan terasa manipulatif. Kalimat ini sering digunakan untuk menggoyahkan kepercayaan Anda. 6. Aku nggak bisa jelasin, ini rumit. Kata-kata ini muncul ketika pasangan Anda merasa tidak bisa memberi penjelasan yang masuk akal mengenai perilakunya. Biasanya, orang yang selingkuh akan merasa terjebak dan mencari alasan yang terdengar rumit agar Anda tidak melanjutkan pertanyaan lebih jauh. Mereka berharap Anda akan merasa bingung dan tidak ingin melanjutkan konfrontasi. Jika pasangan sering menggunakan kata-kata seperti ini saat Anda bertanya mengenai sesuatu yang mencurigakan, coba gali lebih dalam. Seringkali ada hal yang mereka ingin sembunyikan, dan dengan mengatakan rumit, mereka menghindari memberikan jawaban yang jelas. Namun kalimat ini hanya mengarah pada kebingungannya saja. Poin berikut ini mungkin jauh lebih jelas dan terasa seperti sebuah pengakuan tanpa kata-kata. 7. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa ada yang aneh. Ini adalah pengakuan yang bisa menjadi tanda seseorang sedang berusaha untuk mencari alasan bagi dirinya sendiri. Ketika seseorang sedang selingkuh, mereka mungkin mulai merasa bahwa mereka tidak sepenuhnya jujur atau terbuka. Kalimat ini seringkali muncul saat pasangan merasa tidak bisa mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Dalam kasus perselingkuhan, perasaan bersalah atau kebingungan datang tanpa bisa dipahami, dan alih-alih menghadapinya, mereka memilih untuk mengaburkan situasi dengan pernyataan ambigu seperti ini. Seringkali ketika seseorang berselingkuh, mereka mengalami kecemasan dan perasaan campur aduk. Mereka tahu ada yang salah, namun tidak bisa langsung mengungkapkannya karena takut pada konsekuensi atau bahkan perasaan tidak nyaman yang datang bersama pengakuan tersebut. Tapi kalimat ini masih bisa dimaknai sebagai usaha mereka untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Poin berikutnya mungkin terdengar lebih jelas dan bisa jadi jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan Anda. 8. Kamu terlalu berpikir negatif. Ketika seseorang berusaha menyembunyikan perselingkuhan, mereka seringkali menanggapi kecurigaan dengan mengatakan bahwa pasangan terlalu berpikir negatif atau terlalu mencurigai mereka. Ini adalah cara untuk mengalihkan perhatian Anda dari apa yang sebenarnya terjadi dan membalikkan kesalahan pada Anda, dengan mempersalahkan sikap Anda yang terlalu skeptis. Jika pasangan Anda sering mengatakan hal ini, bisa jadi dirinya merasa terpojok atau terancam dengan pertanyaan Anda. Sebagai contoh, jika Anda mulai merasa ada jarak dalam hubungan atau melihat tanda-tanda aneh dalam perilaku mereka, kalimat ini mungkin keluar sebagai reaksi defensif untuk mengalihkan perhatian Anda dari masalah yang sebenarnya. Namun ketika seseorang menggunakan kalimat seperti ini, mereka berusaha untuk mengalihkan perhatian Anda dari masalah utama. Dan pada titik ini, Anda perlu lebih berhati-hati dan memperhatikan perubahan besar dalam hubungan Anda. 9. Aku bosan, tapi nggak tahu kenapa. Kalimat ini bisa jadi salah satu cara untuk menutupi perasaan sebenarnya. Ketika seorang pasangan mengungkapkan kebosanan tanpa tahu alasan yang jelas, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang mencari alasan untuk menjauh tanpa harus memberikan penjelasan yang lebih dalam. Biasanya, kebosanan ini bukanlah sekedar tentang rutinitas yang membosankan, tetapi lebih kepada perasaan yang terpendam atau bahkan ketertarikan terhadap orang lain. Saat pasangan mulai mengatakan, "Aku bosan," ini sebenarnya menunjukkan adanya perasaan kosong dalam hubungan, yang sering kali menjadi awal dari perselingkuhan. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa tidak puas atau tidak bahagia, jadi mereka memilih untuk mengalihkan perhatian dengan mengungkapkan kebosanan yang tidak jelas alasannya. Ini bisa juga menjadi cara untuk memberi isyarat bahwa mereka mulai kehilangan gairah, baik fisik maupun emosional, dalam hubungan tersebut. Namun kalimat ini mungkin hanya menutupi sesuatu yang lebih dalam dan lebih serius.
Ketika perasaan bosan muncul tanpa alasan jelas, bisa jadi itu bukan hanya tentang hubungan, tapi juga tentang perasaan yang mulai berubah. Dan jika itu sudah terjadi, ada kemungkinan besar bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berlangsung. Mari kita bahas lebih lanjut di poin terakhir berikut ini. Terakhir, aku nggak pernah selingkuh. Kalimat ini bisa saja terdengar sangat defensif, bahkan berlebihan. Ketika seseorang mengungkapkan pernyataan ini, terutama dengan cara yang sangat tegas, seringkali itu adalah reaksi dari perasaan bersalah atau rasa terancam. Mereka berusaha untuk menegaskan bahwa mereka tidak bersalah, padahal tindakan mereka yang terpendam mungkin sudah cukup untuk merusak hubungan. Jika pasangan Anda dengan keras mengatakan hal ini saat Anda menyelidiki atau menunjukkan kecurigaan, itu bisa jadi tanda bahwa mereka sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. Mereka menggunakan pengulangan kalimat ini sebagai pertahanan diri mereka agar Anda tidak semakin curiga. Namun ketika pasangan Anda mulai terlalu membela diri dengan kalimat seperti ini, sudah pasti itu menandakan bahwa ada sesuatu yang sangat besar yang mereka coba sembunyikan. Dan sekarang saatnya Anda tahu langkah apa yang perlu diambil selanjutnya.